Assalamualaikum saudaraku, kita bertemu kembali di Genus Islam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan segala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini kami buat berdasarkan penyimpulan dalam berbagai dialog dengan sebagian umat Hindu. Mereka berkata bahwa setelah mati, mereka akan bersatu dengan Tuhan. Boleh dibilang konsep surga dan neraka tidak ada. Karena bagi mereka, kebahagiaan tertinggi adalah menyatu dengan Tuhan atau moksa. Jika diibaratkan adalah begini, Tuhan sama dengan angka 10, dewa-dewa sama dengan angka 4, manusia sama dengan angka 3, makhluk halus sama dengan angka 2, hewan sama dengan angka 1, benda mati sama dengan angka 0. Jadi pada mulanya Tuhan yang angka 10, lalu Tuhan menciptakan dewa-dewa, manusia, makhluk halus, hewan, dan benda mati yang masing-masing memiliki jiwa Tuhan dalam tingkat yang lebih kecil. Jadi konsep ketuhanan bisa diinformulasikan sebagai berikut. 10 awal sama dengan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Sama dengan moksa. Yang berwarna merah adalah Tuhan, dan berwarna biru adalah semua kehidupan atau alam di dunia. Filsafat tadi apakah benar? Dari sudut pandangan kami, Tuhan itu tak ada yang setara dengannya, meski dengan yang terkecil dari Tuhan. Dimanapun dalam ajaran agama, pasti ada kata bersatunya Tuhan dan manusia. Tetapi bersatu dalam segi apa? Apakah bersatu dalam arti zat atau bersatu dalam arti ikatan? Tentu yang paling logis adalah bersatu dalam satu ikatan. Seperti halnya topi dengan kepala, sepatu dengan kaki, dan lain-lain. Jika bersatu secara zat, maka boleh dibilang pada mulanya ada Tuhan. Lalu Tuhan menguraikan dirinya dalam berbagai makhluk. Lalu setelah selesai, makhluk itu menjadi Tuhan yang awal lagi. Ada sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan mengurai seluruhnya atau mengurai sebagian? Jika mengurai seluruhnya, maka sekarang Tuhan telah menjelma menjadi bagian-bagian kecil Tuhan yang beda tingkatannya. Berarti boleh dibilang Brahman tidak ada sekarang ini. Kalau mengurai sebagian, berarti kalau dimisalkan presentasi, maka Tuhan adalah 70% dan 30% mengurai dalam berbagai bentuk makhluk. Jika mengurai sebagian, 30%, maka yang 30% menjadi Tuhan yang saling bersaing antar kebaikan dan kejahatan. Lalu apa fungsi yang 70%? Apakah yang 70% memihak yang baik? Lalu bagaimana dengan yang jahat? Apakah Tuhan membinasakan sebagian dirinya yang jahat? Gambar A adalah konsep ketuhanan Islam dalam mencipta segala sesuatu. Dalam Islam, Tuhan mencipta dengan firman. Apa itu firman? Firman bisa dikatakan kehendak atau keinginan dari Tuhan, seperti halnya manusia yang memiliki kehendak atau keinginan, yang mana untuk mencipta sesuatu Tuhan hanya mengucap kun fayakun, yang artinya jadilah maka terjadi. Tuhan tetap berada dalam singgasana, kekuasaannya, arsy-Nya. Gambar B adalah konsep ketuhanan Hindu dalam mencipta segala sesuatu, yang mana ada Tuhan utama, dan dari Tuhan utama diciptakan Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, dan lain-lain. Dan dari masing-masing Tuhan turunan itu menciptakan lagi segala sesuatu di dunia ini, baik alam raya atau manusia, baik Tuhan A, B, C, dan lain-lain, memiliki kedudukan yang hampir sama sebagai Tuhan dengan Tuhan utama. Tuhan itu maha besar. Semua milik Tuhan. Tuhan tidak perlu mondar-mandir, karena di mana-mana ada Tuhan. Kata di mana-mana ada Tuhan sering dipersonifikasikan oleh umat Hindu sebagai Tuhan yang banyak itu. Sedangkan dalam Islam, di mana-mana ada Tuhan sebagai kiasan bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala ciptaannya, di mana semuanya di bawah naungan Tuhan. Jadi Tuhan itu tetap di singgasananya. Singgasana maksudnya tempat di mana Tuhan itu menempatkan semua kekuasaan pada dirinya. Di antara kitab suci Hindu
Yang paling dikeramatkan adalah Weda, dan di antara kitab suci Hindu yang paling banyak dibaca adalah Bhagavad Gita. Dan di dalam kitab suci tersebut banyak sekali disebutkan akan larangan untuk menyembah patung. Jadi masalah adalah bahwa secara umum umat Hindu dewasa ini mempertuhankan setiap benda, apakah itu pohon, kursi, hewan, dan lain-lain. Jelas, yang mereka lakukan bertentangan dengan ayat-ayat tadi. Umat Hindu kebanyakan memandang bahwa semuanya adalah Tuhan, sedangkan Islam memandang semuanya milik Tuhan. Di sana disebutkan dalam Bhagavad Gita CH7 volume 20 bahwa sekalipun dia makhluk berakal, jika hatinya telah dicuri oleh gemerlap dunia, dia termasuk penyembah berhala. Artinya, orang yang materialistik adalah penyembah berhala, Tuhan palsu di samping Tuhan yang Maha Agung. Dalam Yajurveda CH40 9 dikatakan mereka memasuki alam kegelapan. Bagi mereka yang menyembah benda atau alam seperti air, api, udara, dan lain-lain, selanjutnya dia memasuki dunia gelap. Bagi mereka yang menyembah berhala buatan seperti kursi, meja, gedung, dan lain-lain. Untuk itulah muncul beberapa pembaharu dalam Hindu, di antaranya seperti Raja Ramohan Roy dan Justice M.G. Ranade. Raja Ramohan Rai berasal dari Benggala dan lahir tahun 1772. Dia memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia menentang sistem kasta dan melarang menyembah berhala. Dia tidak setuju dengan Avatar. Raja Ramohan Roy menciptakan kepercayaan baru bernama Brahma Samaj di tahun 1830-an. Dia mengajarkan bahwa tak ada patung, bentuk, gambar, dan foto yang boleh mengisi ruangan dan menentang reinkarnasi. Tokoh lainnya yaitu Justice M.G. Ranade. Dia membuat partai Partha Samaj yang menolak sistem kasta, mendakwahkan janda harus kembali menikah dan wanita harus berpendidikan. Saudaraku, jangan lupa berbagi informasi Islami dengan cara share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.